Ada waktu-waktu yang diagungkan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, agungkan juga. Oleh karena itu setelah selesai sholat disuruh kita bertakbir. Isi haji mayoritas adalah takbir. Inti dan isi haji disuruh bertakbir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Karena kesombongan hanyalah milik Allah Al-Ali. Sekarang kita masuk kepada kitab. Bahasan kita pada pagi hari yang berbahagia ini Al-Kabir Al-Azim. Sebagaimana yang tadi telah sampaikan oleh host bahwa bahasan kita kitab Fiqhul Asma Al-Husna karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr. Nama Allah Al-Kabir, nama Allah Al-Azim. Yang kedua-duanya bermakna besar dan agung. Yang kedua-duanya bermakna besar dan agung. Allah memiliki kebesaran. Allah memiliki keagungan. Dan Al-Kabir lebih tinggi daripada Al-Azim. Al-Kabir lebih tinggi daripada Al-Azim. Walau kesemuanya milik Allah adalah sempurna. Namun makna Al-Kabir lebih daripada makna Al-Azim. Oleh karena itu Allah menyuruh kita berulang-ulang untuk takbir. Allah menyuruh kita berulang-ulang untuk takbir Allahu Akbar. Dan orang Arab mengatakan tidak ada pengagungan membesarkan dalam bahasa Arab yang lebih hebat daripada Allahu Akbar. Tak ada yang lebih daripada Allahu Akbar. Mengagungkan Allah dan membesarkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak ada yang lebih hebat daripada Allahu Akbar. Maka nama Allah Al-Ali, nama Allah Al-Kabir ada di dalam Al-Quran. Di dalam surat Luqman, "Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil wa anna Allaha huwal aliyyu al-kabir." Al-Ali, bahasan kita pada pertemuan yang lalu. Sekarang Al-Kabir, yang maha besar subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Ghafir, fal hukmu lillahil aliyyil kabir. Al-Azim di dalam surat Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat kursi, akhir ayat, wa huwal aliyyul azim. Fasabbih bismi rabbikal azim. Makna Al-Kabir wal Azim ada dua. Makna yang pertama itu merupakan sifat Allah. Allah maha besar, Allah maha agung. Keagungan dan kebesaran adalah sifat daripada sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Sehingga tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Seluruh makhluk digabungkan semuanya, kata Abdullah bin Abbas, hanya bagaikan sebuah biji kecil di jemari Allah. Riwayat sahih dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma wa ardhahuma. Makhluk yang kita tidak tahu berapa besarnya, saking besarnya. Saking besarnya kita tidak bisa menakar bagaimana besarnya makhluk. Itu hanya sebuah hal yang kecil dalam genggaman Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Az-Zumar, mengarahkan kita kepada bahasan tersebut, wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, sebagaimana yang pantas untuk diterima dan didapat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Bumi semuanya di genggaman Allah pada hari kiamat. Was samawatu matwiyatum biyaminih. Langit yang begitu besar digulung di tangan kanannya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini sifat Allah, Allah punya tangan. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi Allah dari apa yang mereka sekutukan. Lihat betapa besarnya Allah Rabbul Izzati wal Jalalah di dalam ayat ini. Langit dan bumi yang sangat besar ini hanya sesuatu yang ada dalam genggaman Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Makna yang kedua,
kewajiban makhluk untuk mengagungkan Allah. Kewajiban makhluk untuk membesarkan Rabb-Nya. Dengan lisan mereka, dengan hati mereka, dengan amal mereka. Agungkan Allah selalu. Dalam hatimu, dalam lisanmu, dalam amalmu. Jangan kerdilkan dia di dalam hati, sehingga yang lebih besar adalah harta, sehingga yang lebih besar adalah tahta, sehingga yang lebih besar adalah nama dan popularitas. Di antara makna pengagungan Allah, taati perintahnya. Ingat selalu dia. Syukuri nikmat-nikmatnya. Terima keputusannya. Dalam takdirnya. Jangan ditentang. Ini makna yang diinginkan di dalam mengagungkan Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Oleh karena itu, di dalam agama kita ini banyak sekali ibadah-ibadah yang di dalamnya mengingatkan kita kepada sifat Allah ini, karena kita disuruh bertakbir, menyebut Allahu Akbar. Berapa kali dalam sehari? Lebih banyak daripada bilangan salat. Di dalam adzan, di dalam takbiratul intiqal, di dalam zikir setelah salat, di dalam zikir-zikir mutlak. Berapa kali kita disuruh mengucapkan Allahu Akbar? Agar kemudian hati ini membesarkan Allah, mengagungkan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Termasuk mengagungkan Allah adalah mengagungkan waktu yang dimuliakan Allah. Mengagungkan tempat yang dimuliakan Allah. Mengagungkan orang-orang yang dimuliakan Allah. Termasuk bagian daripada mengagungkan Allah. Mengagungkan salat. Mengagungkan waktu. Ada waktu-waktu yang diagungkan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah. Agungkan juga. Itu tuntutan daripada, cabang daripada mengagungkan Allah. Allah mengagungkan orang-orang yang Allah agungkan. Para nabi dan para rasul, para malaikat, orang-orang saleh. Diagungkan, dimuliakan. Karena Allah memuliakan mereka. Tetapi tanpa hulu berlebihan. Pengagungan ada, tapi tanpa berlebihan. Karena kalau berlebihan, bisa menjadikan hal yang keluar dari syariat. Tetap wajib mengagungkan orang saleh, memuliakan mereka. Para nabi dan para rasul, nomor satu dari orang-orang saleh. Tidak boleh menghina mereka, melecehkan mereka. Namun tanpa wulu, tanpa sifat berlebihan. Oleh karena itu setelah selesai solat disuruh kita bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah selesai puasa disuruh bertakbir. Walitukmilul iddati walitukabbirullaha ala ma hadakum. Isi haji mayoritas adalah takbir. Inti dan isi haji disuruh bertakbir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Dan para ulama mengatakan bahwa hadis ini menunjukkan bahwa sifat kabir di atas sifat azim.
lebih mulia daripada sifat Al-Azim, dan semuanya adalah kemuliaan. Firman Allah tabaraka wa taala di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis yang qudsi, hadis sahih, Allah mengatakan al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari faman naza'ani wahidan minhuma adzabtuh. Kebesaran besar adalah tidak pakaian atas. Wal 'azamah keagungan, izari pakaian bawah. Barang siapa yang naza'ani wahidan minhuma, barang siapa yang merebutnya dariku salah satu di antaranya, azabtuhu, aku akan azab dia. Orang sombong adalah orang yang mengagungkan dirinya, dan dirinya besar, dirinya berkuasa, dirinya azabtuh, aku akan azab dia. Dan neraka adalah tempat untuk orang-orang yang sombong itu. Karena kesombongan hanyalah milik Allah Al-Ali, Al-Kabir, Al-Azim. Maka tidak ada makhluk yang lebih besar daripada Allah. Bahkan makhluk semuanya berkumpul, maka dia adalah kerdil di hadapan Allah yang maha besar. Dan akal kita tidak akan bisa membayangkan bagaimana besarnya Allah. Walau kita tahu maknanya, namun kaifiatnya kita tidak bisa membayangkan. Bumi ini saya kita tidak tahu berapa luas yang sebenarnya. Bagaimana membayangkannya. Belum lagi langit dan segala isinya. Belum lagi di langit yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Dan banyak lagi makhluk Allah yang besar daripada langit yang kita tidak tahu bagaimana besarnya, dan Allah tabaraka wa ta'ala lebih besar dari semua itu. Maka sifat berbuat syirik adalah sifat mengkerdilkan Allah. Kenapa? Disamakan Allah dengan suatu yang kerdil. Maka hilang pengagungan dan membesarkan Allah tabaraka wa ta'ala dalam perbuatan syirik. Sehingga di sini Syekh mengatakan, bagaimana mungkin akal orang-orang musyrikin itu bisa menyamakan Allah dengan makhluk. Lalu mereka hinakan diri mereka kepada makhluk itu. Yang seharusnya mereka hinakan diri mereka kepada Allah yang maha agung, kepada Allah yang maha besar. Namun mereka akhirnya menghinakan dirinya kepada makhluk yang sangat kerdil dan kecil, dan bahkan tidak bisa berbuat apa-apa manfaat dan mudarat. Maka seorang mukmin hatinya hanya mengarah kepada Allah yang maha besar, Allah yang maha agung. Ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Ada apa kalian tidak berharap keagungan di sisi Allah tabaraka wa ta'ala, padahal Allah yang telah menciptakan kalian atwara, dari satu sisi ke sisi yang lainnya, dari satu keadaan kepada keadaan yang lainnya. Lihatlah bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi 7 lapis. Allah menciptakan matahari, menciptakan bulan. Allah tumbuhkan dari bumi tumbuh-tumbuhan. Allah yang maha agung, Allah yang maha besar, Rabbul Izzati wal Jalalah. Orang-orang yang ingin merusak akal manusia, merusaknya dengan mengkerdilkan Allah di dalam hati, sehingga kerdil di dalam lisan, sehingga kerdil di dalam amal. Sehingga lahirlah kesyirikan. Dan tidaklah kesyirikan itu kecuali di dalamnya terdapat penghinaan kepada Allah. Allah disamakan dengan sesuatu yang kerdil. Subhanallah, dengan batu, dengan matahari, dengan yang lainnya. Baik, ini dia materi kita pada kesempatan yang berbahagia ini.